Apa itu bos orang kaya? Baiklah bos, orang kaya, orang yang banyak harta. Kalau tidak ada hartanya, berarti dia bukan orang kaya. Orang berlomba ingin kaya, tetapi kekayaan itu harus didapat dari kerja keras, dari hasil keringat sendiri, bukan didapat dari hasil korupsi. Ya, saya setuju itu bos. Kekayaan itu harus didapat dari kerja keras, bukan dari hasil korupsi. Jadi, bagaimana kita menyikapi tentang orang kaya yang tidak mau tahu dengan sesamanya? Contohnya, dia sangat kaya, tetapi sombong sekali. Datang pengemis ke rumahnya, bukan diberinya hepeng atau duit, tetapi dihinanya, bahkan ditendangnya. Bagaimana pendapatmu itu, bos? Waduh, kalau ada orang kaya sombong, apalagi tukang korupsi, gonikan sajalah. Kalau hanya dia yang menghina pengemis itu, tentu saja goninya hanya satu, jangan dua. Tetapi kalau orang kaya itu dua orang yang menghina, goninya harus dua, jangan satu. Setelah digonikan, sebaiknya jangan dicampakkan ke dalam laut, karena hal itu sangat tidak manusiawi. Tetapi campakkan saja ke kandang singa. Bah, sama saja bahaya itu bos, apalagi ke kandang singa. Matilah orang kaya yang sombong itu bos. Ya biarkan sajalah mampus itu. Bagaimana pendapatmu bos? Jika banyak sekali terjadi pengangguran. Ya, kalau pendapat saya, pengangguran berarti orang yang belum bekerja. Mungkin karena lapangan pekerjaan itu sedikit. Tapi harus diingat, kalau lapangan pekerjaan sedikit, kita harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Apalagi kalau seseorang itu punya keahlian atau skill. Kalau bisa, jangan kita yang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan itulah yang mencari kita. Bah, bagaimana itu bisa pekerjaan bisa mencari kita? Apalagi kalau orang itu hanya tamatan SMP. Apalagi di zaman sekarang ini susah sekali mendapat pekerjaan. Bahkan sarjana ada juga yang menganggur karena dia susah mendapat pekerjaan, apalagi membuka lapangan pekerjaan. Ya, diusahakanlah bos membuka lapangan pekerjaan. Jangan taunya membuka baju pacarnya. Kalau dia hanya tamatan SMP, memang sulit membuka pekerjaan, mencari pekerjaan, apalagi di zaman yang sudah maju ini. Kalau dia mencintai pendidikan, berarti dia mengusahakan agar tamat SMA. Apalagi pendidikan saat ini biayanya kecil. Apalagi kalau dia masuk ke SMA negeri, tentu saja biaya sedikit. Sesulit apapun ekonominya, diusahakanlah supaya dia itu tamat SMA. Bila perlu tamat sarjana, S1, S2, bahkan sampai S3. Ya, begitulah kenyataannya bos. Kadang orang tidak bisa disamaratakan. Adapun biaya, kalau dia malas sekolah, hasilnya pasti kegagalan yang didapatnya. Sekolah itu seperti paksaan baginya. Datang ke sekolah bukannya belajar, tetapi malah cabut dari sekolah. Taunya hanya menipui orang tuanya saja. Kalau anak yang bandel tidak ada keinginannya sekolah,
pasti menyesal di kemudian hari. Jadi tidak perlu ditiru anak yang bandel dan malas belajar di sekolah. Ya, saya setuju sekali itu, Bos. Anak yang nakal dan malas belajar di sekolah jangan ditiru. Tapi kita harus meniru orang yang sukses, yang rajin belajar di sekolah. Jadi, Bos, sekarang bagaimana manusia itu bisa sukses agar hidupnya selalu senang dan bahagia? Ya, kuncinya harus kerja keras, berusaha dengan sungguh-sungguh dan rajin berdoa. Karena seseorang yang terus bekerja keras, tapi kalau tidak percaya pada Tuhan dan tidak mau berdoa, hasilnya bisa sia-sia. Karena setiap langkah kita, Tuhanlah yang menentukan. Begitu juga kalau tidak mau berusaha, tidak mau kerja keras, tapi dia rajin berdoa, itu juga bisa sia-sia. Gak mungkin tanpa kerja keras langsung dia bisa jadi pejabat tinggi. Itu sepertinya mustahil terjadi. Jadi doa dan usaha harus sejalan. Ya, saya setuju pendapatmu, Bos. Kesuksesan itu harus dilalui kerja keras dan rajin berdoa pada Tuhan. Kalau dia rajin berdoa pada Tuhan dan bekerja keras, pasti Tuhan akan mempermudah usahanya, karena kehendak Tuhanlah yang terjadi padanya. Oke lah, Bos. Terima kasih perbincangannya untuk saat ini. Oke, sama-sama, Bos.